Pernah kepikiran nggak sih, apa sebenarnya isi botol parfum kamu? Ini tuh bukan cuma sekedar cairan wangi loh, tapi ini adalah wow, sebuah kisah ribuan tahun, keajaiban sains, dan bahkan cerminan dari diri kamu yang tersembunyi di setiap semprotannya. Setiap kali kita milih wangi-wangian, sadar nggak sadar, kita tuh lagi milih cerita yang mau kita sampaikan. Nah, kira-kira cerita apa yang kamu pilih hari ini? Mungkin cerita tentang kepercayaan diri? Atau misteri? Atau jangan-jangan kenangan manis? Dan percaya atau enggak, cerita ini tuh udah dimulai jauh sebelum kita ada. Ini perjalanan wewangian selama, coba tebak, 4.000 tahun. Dari ritual kuno sampai laboratorium supermodern. Oke, kita mulai dari bab pertama ya, aroma para dewa. Dulu banget, wewangian itu bukan soal kemewahan, tapi lebih kayak jembatan antara manusia dan yang ilahi. Kata parfum sendiri asalnya unik banget loh, dari bahasa Latin perfumum, yang artinya melalui asap. Nah, ini nyambung banget sama kebiasaan orang dulu, yang bakar dupa dan wewangian lain. Asapnya itu dipercaya naik ke langit sebagai persembahan buat para dewa. Perjalanannya panjang banget, mulai dari Taputi di Mesopotamia yang disebut-sebut sebagai ahli kimia pertama di dunia. Terus kita ke Mesir kuno, di mana parfum itu sakral banget, sampai-sampai wangi di makam Raja Tut masih kecium ribuan tahun kemudian. Gila kan? Nah baru deh di Roma, parfum jadi simbol status, kemewahan yang dipakai di mana-mana. Jadi dari sesuatu yang sakral, jadi lebih duniawi. Oke, sekarang kita fast forward ke Eropa. Ada satu kota kecil yang, nggak disangka-sangka malah jadi ibu kota parfum dunia. Dan ini semua dimulai dari masalah yang, ya jujur aja agak bau. Selamat datang di Grasse, di Prancis. Jauh sebelum terkenal sama parfumnya, kota ini tuh tadinya pusat industri kulit. Kualitasnya top banget. Tapi, ada satu masalah gede. Proses buat bikin kulit itu, baunya minta ampun, nggak enak banget. Jelas dong, para bangsawan yang beli sarung tangan kulit mahal, ya nggak suka sama baunya. Nah, disinilah ceritanya berubah. Ada seorang penyamak kulit yang pinter, namanya Jean de Gallimard. Dia punya ide brilian, gimana kalau sarung tangannya direndam wangian. Dia kasih sepasang ke Ratu Catherine de Medici, dan boom, sang ratu suka banget. Tiba-tiba semua orang di istana pengen sarung tangan wangi. Dari situ, lahirlah industri baru. Dan coba lihat sekarang, industri parfum di Grasse itu nilainya lebih dari 600 juta euro tiap tahun. Kebayang nggak? Semua itu berawal dari ide simpel buat ngilangin bau nggak sedap. Oke, dari ladang bunga di Grasse, kita pindah yuk ke laboratorium. Disinilah revolusi berikutnya terjadi. Sains mulai bisa meniru dan bahkan melampaui wangi-wangian dari alam. Terus, bedanya apa sih? Gini, aroma alami itu kan dari alam ya. Masalahnya, itu bikin dia jadi langka, mahal, dan wanginya kadang beda-beda. Nah, kalau aroma sintetis yang dibikin di lab, wanginya bisa konsisten, harganya lebih murah, dan pilihannya, wah, hampir nggak ada batasnya. Coba deh lihat, perbandingannya terutama soal stabilitas sama biaya. Aroma sintetis itu jauh lebih stabil dan lebih ramah di kantong. Nah, inilah yang mengubah permainan. Parfum yang tadinya cuma buat kaum elit, sekarang bisa dinikmati semua orang. Oke, setelah jalan-jalan ke masa lalu, sekarang kita balik ke zaman sekarang. Kenapa sih kita pakai parfum dan gimana caranya kita milih satu wangi di antara ribuan pilihan yang ada? Ini pertanyaan penting loh. Kalau dulu kan mungkin buat nutupin bau badan atau buat ritual keagamaan. Tapi kalau sekarang, alasannya jauh lebih personal, lebih ke psikologis. Dan datanya juga bilang gitu. Tahu nggak alasan nomor satu orang pakai parfum zaman sekarang? Bukan lagi buat ngilangin bau badan, tapi buat naikin rasa percaya diri. Ini perubahan yang gede banget. Parfum udah berevolusi jadi semacam alat buat ngebangun citra diri kita. Jadi, intinya tuh gini, kita udah nggak pakai parfum buat nutupin sesuatu. Justru sebaliknya, kita pakai buat nonjolin kelebihan kita, biar kita merasa lebih baik buat ngebangun versi terbaik dari diri kita sendiri. Terus, gimana caranya kita nemuin wangi andalan kita? Nah, di zaman serba digital ini, jawabannya mungkin bikin kaget. Ternyata, kebanyakan dari kita masih nemuin parfum baru itu, ya langsung di toko. Kayaknya pengalaman nyobain langsung wanginya itu emang nggak ada gantinya. Oke, masa lalu udah, masa kini juga udah. Sekarang kita intip sedikit yuk ke masa depan. Kira-kira apa ya wangi parfum di masa depan?
Kayaknya nih, masa depan parfum itu tentang pilihan yang lebih personal dan lebih sadar. Orang-orang makin cari bahan yang bersih dan gak beracun. Terus ada juga tren personalisasi, jadi parfumnya dibikin khusus buat kamu. Gak lupa soal keberlanjutan, kayak botol isi ulang. Yang menarik juga, inspirasi lokal makin naik daun, kayak wangi gaharu atau pandan khas Indonesia. Dan satu lagi, batasan gender makin kabur, makin banyak parfum unisex. Pada akhirnya, dari asap suci di zaman dulu sampai molekul canggih di lab, perjalanan parfum itu selalu balik ke satu hal, identitas. Parfum yang kamu pakai hari ini, itu adalah cerminan dirimu saat ini. Jadi, pertanyaannya sekarang, aroma apa yang bakal jadi cerita kamu di masa depan?